Cara mengatasi keputihan yang gatal dan berbau secara alami dan cepat. Keputihan memang hal lumrah yang dirasakan oleh semua kaum hawa. Namun, jika keputihan terus-menerus dan menyebabkan misfi gatal-gatal dan bau memang enggak banget. Hal ini dapat menyebabkan rasa percaya diri Anda berkurang karena terus merasa enggak nyaman dan takut orang tahu bahwa Anda bau. Nah, jika ternyata keputihan Anda berbau, bisa jadi itu tanda bahwa keputihan Anda tidak normal. Tentu saja Anda harus segera berkonsultasi dengan dokter terkait hal-hal ini. Kenali tanda-tanda keputihan tidak normal. Tanda-tanda keputihan tidak normal. Berbau. Umumnya, keputihan yang normal tidaklah berbau. Ketika keputihan Anda berbau, bahkan menyengat dan hampir dikatakan seperti bau busuk, maka bisa jadi ada kuman yang bersarang dan berkembang biak di misfi Anda. Berwarna. Ketika normal, warna keputihan adalah bening dan transparan. Jika berwarna putih susu masih tidak apa-apa. Namun jika sudah hijau pekat, kuning, atau bahkan disertai dengan darah, ini masuk dalam kategori keputihan yang tidak normal. Menimbulkan gatal. Area V Anda gatal ketika mengalami keputihan. Ini juga merupakan salah satu ciri misfi Anda dalam masalah. Nyeri ketika kencing. Nyeri ketika kencing merupakan tanda bahaya ketika Anda sedang mengalami keputihan. Ini tanda bahwa kuman sudah sampai di kandung kemih Anda. Jika hal-hal tersebut terjadi, jangan anggap remeh keputihan yang Anda alami. Segera tindak lanjuti dengan berkonsultasi pada dokter. Namun, seringkali wanita Indonesia masih malu jika harus pergi ke dokter kelamin. Anda juga harus segera menemukan solusinya agar keputihan tak normal ini segera teratasi. Anda bingung bagaimana harus mengatasinya? Ada cara mudah dan murah sebagai pertolongan pertama mengatasi keputihan yang tidak normal, yakni dengan cara menghilangkan keputihan secara alami. Nyatanya, alam telah menyediakan tanaman yang berguna sebagai cara menghilangkan keputihan secara alami. Langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Pertama, kunyit. Kandungan zat antibakteri pada kunyit dapat membantu menghilangkan keputihan membandel pada misfi. Anda hanya perlu meminum air perasan kunyit yang telah diparut setiap hari. Lebih jelasnya seperti ini. Kuliti dan bersihkan 2 buah kunyit, kemudian parut kunyit tersebut, lalu peras sarinya dengan menambahkan air. Tambahkan 1 sendok makan madu. Minum 2 kali dalam sehari. Rutin minum perasan kunyit setiap hari agar keputihan segera teratasi. 2. Biji fenugreek. Biji fenugreek mungkin masih terdengar asing di telinga Anda. Biji fenugreek berasal dari tanaman dengan nama yang sama, yaitu fenugreek, atau bisa juga disebut dengan kelabet. Biji fenugreek dapat membantu meningkatkan jumlah pH pada misfi Anda. Caranya adalah dengan merendam 1 sendok makan biji fenugreek dalam air hangat sehari sepenuh. Lalu saring airnya kemudian minum. Minum air biji fenugreek secara rutin setiap hari sebelum sarapan. 3. Bawang putih. Bawang putih sudah merupakan resep herbal turun-temurun dikarenakan zat-zat yang mengandung sifat antibakteri dan anti jamur. Mengkonsumsi bawang putih secara rutin bahkan dapat menghambat bakteri masuk pada area kewanitaan Anda. Anda bisa mengkonsumsi bawang putih dengan cara apapun asalkan rutin dan teratur. Begitulah cara menghilangkan keputihan dengan bawang putih. 4. Daun sirih. Cara menghilangkan keputihan dengan daun sirih juga sudah terkenal. Buktinya adalah dengan banyaknya produk pembersih misfi yang mengandung ekstrak sirih. Zat dalam daun sirih juga bersifat sebagai antibakteri dan anti jamur. Caranya pun mudah. Anda hanya perlu merebus beberapa lembar daun sirih dengan 2 gelas air. Tunggu hingga air hanya tinggal setengah. Minum air rebusan daun sirih setiap hari. Yang terakhir, daun sambiloto. Daun sambiloto juga dapat menjadi cara menghilangkan keputihan secara alami. Caranya sama dengan mengkonsumsi daun sirih, yaitu dengan merebus daun sambiloto dengan air lalu meminumnya. Itulah beberapa cara mengatasi keputihan yang gatal dan berbau secara alami dan cepat. Namun, jika dalam beberapa hari keputihan Anda tidak kunjung sembuh setelah menggunakan cara-cara tadi, segeralah konsultasikan dengan dokter Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate
Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.